Surprise, Hoshi! You're an asshole! Pada masa lampau, terdapat sosok dewa bernama Knull yang dikenal sebagai penguasa kehampaan dan kehancuran. Wilayahnya yang gelap dihantui cahaya yang tiba-tiba datang, membuat para simbiot yang dianggap Knull sebagai anak-anaknya justru berkhianat. Para simbiot ini memenjarakannya, merancang sebuah kunci bernama Kodes agar Knull tetap terkurung. Kini, Knull bertekad untuk menemukan Kodes, membebaskan dirinya, dan menghancurkan semua planet yang berpenghuni. Bagi makhluk-makhluk yang setia padanya, Knull menjanjikan kebebasan untuk menguasai wilayah-wilayah yang telah ia bersihkan dari makhluk hidup lainnya. Dalam sebuah adegan yang mengingatkan kita pada Spider-Man No Way Home, Eddie Brock tampak sedang berbincang santai dengan seorang bartender. Namun situasi berubah saat tiba-tiba sebuah portal terbuka di dekatnya dan membawanya terteleportasi ke suatu tempat tak dikenal. Eddie yang masih kesal dengan kejadian-kejadian aneh di hidupnya merasa terjebak dalam keadaan yang tak terduga. Terutama sejak kematian tragis detektif Patrick Mulligan di film sebelumnya, Eddie merasa bingung dan tidak tahu langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Walau sempat terpikir untuk bersembunyi, ia akhirnya mendapat ide baru, mendatangi seorang jaksa wilayah di New York yang mungkin dapat membantunya membersihkan nama. Venom, yang hidup di dalam tubuh Eddie, mendukung rencana ini. Terlebih ia sendiri punya impian untuk melihat patung Liberty secara langsung. Saat bersiap untuk pergi, Venom mengingatkan Eddie bahwa mereka saat ini adalah buronan. Venom dengan nada serius berujar bahwa ia tak akan segan bertindak jika ada yang mencoba menghalangi mereka. Di sisi lain, seseorang ternyata mengawasi gerak-gerik mereka melalui kamera keamanan. Dalam perjalanan, mereka tiba di sebuah tempat kumuh penuh dengan anjing-anjing petarung yang terkurung. Pemilik tempat itu muncul dan memperingatkan Eddie bahwa ia telah membuat kesalahan besar dengan datang ke sana dan harus membayarnya. Eddie tetap berfokus untuk mencari tempat yang lebih aman bagi anjing-anjing tersebut, yang tampaknya juga dipengaruhi oleh simbiot. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Eddie dan Venom bersatu dalam kekuatan untuk mengalahkan para penjaga tempat tersebut. Dengan gaya khasnya, Venom dan Eddie mencoba mengucapkan slogan ikonik mereka, "Kami Venom," namun terasa kurang pas menyadarkan mereka bahwa perlu ada banyak latihan untuk benar-benar menaklukkan situasi. Saat mereka melanjutkan perjalanan tanpa disadari salah satu pengikut Knull, sosok yang kelam dan misterius sedang mengawasi mereka dari jauh. Di waktu yang sama, seorang pengamat misterius melaporkan keberadaan Eddie dan meminta Jenderal Strickland untuk menyelidiki lebih lanjut. Strickland tiba di tempat bartender tadi, di mana ia menemukan potongan kecil simbiot yang tertinggal di meja. Ketika ditanya, bartender menyebut Eddie sebagai pria aneh yang sering berbicara sendiri dan memiliki tangan besar yang tampak tak biasa. Di tempat lain, kita melihat dua sosok bernama Dr. Payne dan saudara kembarnya yang tengah mengamati langit berbintang. Salah satu dari mereka berbisik, "Jika kamu mendengar guntur, berlarilah pulang." Petir tiba-tiba menyambar dalam mimpi Dr. Payne, dan ia menyaksikan saudara kembarnya meninggal dengan tragis. Saat terbangun, ia menghela napas lega karena semua itu ternyata hanya mimpi. Namun kabar mengejutkan segera datang. Jenderal Strickland akan menuju area 51, dan Payne memutuskan untuk bergabung dengannya. Di lokasi rahasia itu, Jenderal Strickland menyambut Payne dengan penjelasan bahwa misinya adalah mengumpulkan simbiot, sementara Payne bertugas untuk meneliti lebih dalam. Seorang agen Sadi mengabarkan bahwa mereka berhasil menemukan simbiot lain yang sebelumnya diyakini mati. Strickland sempat mengejek penampilan Sadi, yang lalu menjelaskan bahwa hiasan yang ia kenakan adalah hadiah dari ibunya. Payne dan Strickland berbincang tentang lokasi mereka 30 meter di bawah tanah tersembunyi dari dunia luar. Mereka bersiap untuk bertemu Patrick, individu pertama yang dianggap berhasil menjadi inang sempurna bagi simbiot. Dengan pakaian pelindung lengkap, mereka masuk ke ruangan isolasi. Payne menjelaskan pada Patrick bahwa segala upaya telah dilakukan demi keselamatannya. Dengan nada pasrah, Patrick mengaku bahwa perasaannya sudah hancur. Saat itu, simbiot yang terhubung dengannya tiba-tiba memperingatkan mereka tentang makhluk-makhluk dari kosmos yang memburu simbiot dan akan menghancurkan apapun yang menghalangi. Simbiot tersebut juga mengungkapkan adanya lautan kegelapan di luar batas kosmos yang lebih mengerikan dari yang bisa mereka bayangkan.
Sementara itu, sekilas terlihat Knull yang tertawa keras sambil menghancurkan segalanya di sekitarnya, penuh dengan kebencian yang mendalam. Cerita kemudian bergeser ke perjalanan udara menuju New York. Venom berbicara pada Eddie, menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah mencari kedamaian dan memulihkan reputasi. Namun, ancaman terus membayangi saat makhluk yang memburu Venom sudah berada di pesawat yang sama. Pertarungan singkat namun menegangkan terjadi, dan Venom berhasil melemparkan makhluk itu ke dalam turbin pesawat yang hancur sepenuhnya. Setelah itu, dengan nada serius, Venom meminta maaf pada Eddie, mengatakan bahwa ia harus pergi demi melindunginya. Tanpa ragu, Venom melompat dari pesawat berubah menjadi parasut untuk menyelamatkan mereka. Adegan berpindah ke sebuah keluarga yang telah lama menabung untuk mengunjungi Area 51 demi mewujudkan impian sang ayah, Martin. Sementara itu, Venom bercerita lebih jauh tentang asal-usulnya, mengungkapkan keberadaan Knull, sang pencipta simbiot. Ia mengisahkan bagaimana Knull setelah dikhianati oleh ciptaannya sendiri, dikurung dalam sebuah sel khusus. Ketika Eddie menyebut nama Knull, Venom langsung memperingatkan dengan cemas untuk tidak menyebut nama itu lagi, karena hanya menyebutnya saja sudah cukup untuk menarik perhatian Knull. Venom mulai menjelaskan bahwa Knull memburunya karena Eddie membawa kode esensi kehidupan yang unik, terbentuk saat Eddie dihidupkan kembali oleh simbiot setelah mengalami kematian. Kode ini sangat penting. Jika simbiot atau inangnya mati, maka kode itu akan lenyap selamanya. Mereka terus melanjutkan perjalanan dan menemukan seekor kuda gurun yang membuat Eddie kurang antusias, namun mereka tetap memanfaatkannya untuk menyeberangi padang gurun. Di tempat lain, Strickland dan Dr. Payne berdebat tentang sifat simbiot. Payne merasa bahwa simbiot sedang berusaha melarikan diri dari ancaman besar. Tiba-tiba mereka diserang oleh makhluk pemburu yang mengikuti sinyal simbiot Venom. Eddie dan Venom terpaksa berpencar. Venom berubah menjadi ikan untuk bersembunyi, sementara Eddie terpojok harus menembak agen yang menyerangnya demi bertahan hidup. Tak lama kemudian, Venom tertangkap dan mulai kehilangan kekuatannya. Strickland menyaksikan kedatangan makhluk pemburu simbiot tersebut yang kini menyerang pasukan angkatan darat yang mencoba menghentikannya, memberi Eddie kesempatan untuk kabur tanpa terlihat. Setelah kejadian ini, Strickland berbicara dengan Dr. Payne dan mereka mulai mempercayai peringatan dari Patrick tentang bahaya yang sedang mereka hadapi. Sebagai pelarian, Eddie mengingatkan Venom bahwa mereka harus tetap bersembunyi sampai mereka tiba di New York. Di tempat lain, Payne memberitahu Patrick tentang kedatangan makhluk pemburu simbiot. Simbiot Patrick berubah ke bentuk aslinya, menjelaskan bahwa ia bisa merasakan simbiot lain di dekat mereka, namun itu bukan simbiot hitam yang Knull buru. Ia memperingatkan bahwa Knull mencari satu-satunya pemegang kode esensi kehidupan, dan jika Knull berhasil menemukannya, dunia mereka akan hancur. Strickland yang semakin gelisah bertanya bagaimana mereka bisa mencegah Knull. Simbiot menjawab bahwa Knull terlalu kuat dan lebih tua dari alam semesta itu sendiri. Selama simbiot dan inangnya hidup, kode akan tetap ada. Tetapi jika salah satu dari mereka tewas, kode akan lenyap. Mendengar ini, Strickland menyatakan niatnya untuk mengakhiri salah satu dari mereka untuk menghentikan ancaman itu, meskipun Payne tampak tidak setuju dengan cara tersebut. Cerita kemudian beralih ke Martin yang bepergian bersama istrinya Nova dan dua anaknya Echo dan Liv menuju Area 51. Dalam perjalanan mereka menawarkan tumpangan kepada Eddie menuju Las Vegas. Martin memperhatikan bahwa Eddie tak beralas kaki dan menawarkan bantuan kecil. Sambil berbincang, Martin mengakui bahwa kadang-kadang ia bermimpi menjalani kehidupan sederhana dan damai bersama keluarganya. Beberapa jam kemudian, putra Martin yang paling kecil dengan gugup menawarkan coklat kepada Eddie, mengaku bahwa ia takut akan bertemu alien. Eddie tersenyum kecil, berusaha menenangkan anak itu sambil mengingat kembali tujuan besarnya yang penuh tantangan. Eddie berusaha meyakinkan putra Martin bahwa alien itu tidak ada. Venom yang mendengar ini memuji Eddie atas tindakannya dan berkomentar bahwa jika Eddie punya anak, ia akan menjadi ayah yang baik. Setelah beberapa jam berkendara, mereka akhirnya tiba di Las Vegas. Martin berterima kasih atas kebersamaan mereka dan memberi Eddie uang serta sepasang sandal sebelum berpisah. Di Las Vegas, Venom senang menikmati coklat yang diberikan dan mereka bercanda tentang impian Venom mengunjungi patung Liberty.
Eddie dengan bercanda menyarankan mencuri mobil untuk melanjutkan perjalanan, tapi Venom punya ide lain, mencoba mesin slot untuk menambah uang. Namun mereka dilarang masuk kasino karena penampilan mereka yang berantakan. Tanpa ragu, Venom menyingkirkan penjaga pintu. Di dalam mereka melihat seorang pria mabuk yang secara tidak sengaja mengotori kaki Eddie, membuat Venom marah. Venom mengambil jas pria itu, sehingga mereka bisa masuk klub dengan lebih sopan. Di dalam klub, Venom kalah di mesin slot, tetapi keberuntungan mereka berubah saat bertemu Nyonya Chen, seorang pemenang besar. Terpesona oleh bau Eddie yang kurang sedap, Nyonya Chen menawarkan kamar untuk membersihkan diri, lalu mengajaknya berdansa. Awalnya Eddie menolak, namun Venom mengambil alih dan dengan gembira berdansa dengan Nyonya Chen. Sementara itu, pemburu simbiot terus mengawasi mereka dari jauh. Saat pemburu semakin dekat, Venom kembali bersembunyi dalam tubuh Eddie untuk menghindari deteksi, dan Eddie meminta Nyonya Chen tetap tenang. Namun ketenangan itu hanya sesaat. Agen-agen dari Area 51 tiba-tiba menyerbu klub dan menangkap Eddie. Tanpa disadari, Kopek, pemburu simbiot yang kuat, juga telah menyusup ke lokasi tersebut. Di tempat lain, keluarga Martin akhirnya tiba di Area 51, bersemangat untuk bertualang dan menyusup ke dalamnya secara diam-diam. Di laboratorium, para ilmuwan menemukan bahwa simbiot membutuhkan inang yang stabil agar tidak mengalami degradasi dan menyimpulkan bahwa Venom perlu bersatu dengan simbiot lain untuk bertahan. Setelah ditangkap, Eddie terbangun dalam keadaan bingung dan melihat bahwa Patrick masih hidup. Patrick memperingatkan Eddie tentang pentingnya kode esensi kehidupan dan mendesaknya untuk melindunginya dari ancaman gelap. Pada saat itu, Strickland masuk dan memberitahu Dr. Payne bahwa ia sekarang mengambil alih kendali. Strickland mengungkapkan rencananya untuk membunuh Eddie dan menghancurkan kode agar tidak jatuh ke tangan Knull. Dr. Payne dan rekannya yang tidak setuju dengan rencana ini mengambil tindakan berani dengan membebaskan Venom. Setelah bebas, Venom bergegas kembali ke Eddie, namun Kopek tiba dan langsung menyerang. Patrick yang berusaha melindungi Venom diserang dan akhirnya diserap oleh Kopek yang ternyata jauh lebih kuat daripada perkiraan mereka. Dalam situasi yang semakin genting, simbiot-simbiot lain yang sebelumnya dikurung di laboratorium berhasil lepas dan dalam keadaan putus asa mengambil host acak untuk melawan Kopek. Mereka bersatu melakukan pengorbanan besar untuk mengalihkan perhatian Kopek dan memberi Venom kesempatan untuk melarikan diri. Beberapa simbiot bahkan merusak bagian-bagian laboratorium untuk menciptakan jalur keluar. Dari kejauhan, keluarga Martin tanpa sadar menyaksikan semua kejadian ini. Di tengah pelarian, Dr. Payne membawa wadah simbiot dan berhasil keluar. Namun Kopek tak terhentikan, terus menyerap simbiot-simbiot yang menghalangi jalannya satu persatu. Eddie yang bertekad ingin membantu, menyaksikan kehancuran ini dari jauh. Saat pertempuran semakin sengit, Jenderal Strickland mengambil langkah berani, melepaskan tembakan yang memicu ledakan besar. Ledakan tersebut meruntuhkan sebagian laboratorium dan membuat keluarga Martin jatuh menuju kobaran api. Namun Venom yang telah berikatan dengan Eddie tidak membiarkan mereka terluka. Ia terjun untuk menyelamatkan keluarga itu, mengorbankan dirinya untuk memastikan semua orang aman. Pertempuran antara simbiot dan Kopek awalnya tampak seperti kemenangan, namun Kopek segera memulihkan diri ke bentuk aslinya. Dr. Payne, yang menyadari bahaya ini, menabrakkan mobil ke arah Kopek dan mengajak semua orang masuk ke dalam kendaraan untuk melarikan diri. Di saat genting, Kopek mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, melumpuhkan semua simbiot di sekitarnya. Ternyata, suara itu adalah sinyal untuk memanggil Knull dan meminta bala bantuan. Sebuah portal terbuka menghubungkan kekosongan dengan bumi, dan makhluk-makhluk ciptaan Knull mulai memasuki dunia. Melihat ancaman ini, Eddie menyadari bahwa ia harus segera bertindak. Jenderal Strickland akhirnya menyadari bahwa simbiot bukanlah musuh sejati, memutuskan untuk membantu Eddie. Mereka merencanakan strategi. Eddie akan bertransformasi menjadi Venom untuk memancing perhatian para pemburu simbiot sebagai pengalih perhatian, sementara Strickland mengatur serangan udara menggunakan helikopter untuk menargetkan Kopek dan makhluk-makhluk Knull. Meski para simbiot bertarung bersama Strickland, para pemburu simbiot tetap sangat kuat, menyerap simbiot-simbiot yang melawan mereka satu persatu. Di tengah pertempuran, salah satu pemburu menyerang prajurit Strickland. Melihat prajuritnya dalam bahaya, Strickland dengan berani turun ke medan perang mencoba menembak makhluk itu untuk menyelamatkan anak buahnya. Venom mengakui bahwa kekuatan para pemburu jauh melampaui yang mereka duga.
Di tengah kekacauan yang tak terelakkan, Venom melakukan upaya terakhirnya untuk menyelamatkan Ed dan mengakhiri ancaman Kopek dan pasukan Knull. Dengan penuh pengorbanan, ia mengerahkan kekuatan penuhnya melawan para pemburu, berjuang hingga titik penghabisan di laboratorium. Menyadari bahwa situasi semakin genting dan kesempatan selamat sangat kecil, Strickland setuju untuk mengorbankan diri. Ia memerintahkan rekan-rekannya untuk melarikan diri sementara dirinya mengaktifkan mesin yang mulai membanjiri laboratorium dengan asam. Venom dalam aksi heroik terakhir mendorong Ed keluar dari bahaya sambil berpesan agar Ed tidak melupakannya. Saat asam melahap Venom dan para pemburu yang tersisa, Venom melindungi Ed dengan meletakkan pintu di atasnya, menjaga Ed dari bahaya terakhir. Ed memandang dengan penuh kesedihan, mengucapkan selamat tinggal pada Venom. Strickland, menyadari akhir hidupnya yang semakin dekat, mengeluarkan remote dan dengan tekad kuat memicu ledakan yang menghancurkan seluruh area. Di kejauhan, Payne dan rekannya berhasil menyelamatkan diri, meskipun dihantui kenangan pahit atas pengorbanan Venom. Ketika ledakan mereda, kita melihat Ed masih hidup namun sangat terpukul. Ketika ia sadar kembali, ia berharap mendengar suara Venom, namun kenyataan pahit menghantamnya saat seorang jenderal memberitahu bahwa Venom telah pergi selamanya. Meski sulit diterima, sang jenderal mengungkapkan rasa terima kasih dan pengakuan kepada Ed atas usahanya dan mengingatkan Ed untuk menjaga rahasia yang telah terjadi di San Francisco. Ed, tenggelam dalam nostalgia dan kesedihan, melangkah di jalanan New York mengenang petualangan dan tantangan yang ia lalui bersama Venom. Akhirnya, ia tiba di patung Liberty, tempat yang selalu ingin dilihat Venom. Dengan tatapan serius, Ed berjanji tidak akan pernah melupakan sahabatnya. Namun cerita ini belum berakhir. Dalam adegan pasca kredit, kita melihat Knull yang murka atas jatuhnya juaranya. Dengan penuh amarah, ia menyatakan bahwa semua planet adalah miliknya dan berjanji akan menghancurkan mereka di bawah kekuasaannya, menandakan ancaman baru yang menunggu Ed dan bumi di masa depan.